Paman ini sangat keren. Harimau sudah masuk ke dalam tapi masih bisa nyanyi seperti tidak ada apa-apa. Masih bisa keramas rambutnya. Dia tanya. Siapa? Ketika melihat dekat. Iya ampun. Harimau. Dia takut diam di dalam kamar mandi. Karena takut mati jadi kadang-kadang akan bangun untuk menafas. Sampai tidak bisa menahan lagi. Dia melempar busa ke muka harimau. Ketika harimau sedang sibuk main, langsung lari keluar. Siapa menyangka di luar juga ada satu ekor. Iya Tuhan. Apa ini? Dan harimau itu tidak mau makan pria itu, tapi masuk ke bak mandi main. Senangnya. Di luar kapal juga ada harimau. Dia sudah merobek semua bantal. Semoga dia tersedak. Sulaikin marah sambil melarikan diri. Dia hanya bisa bersembunyi di situ. Tidak menyangka ditangkap oleh harimau. Sulaikin takut langsung bangun kabur. Dia lewat jendela masuk ke kamar pelaut. Sekarang sudah aman. Tidak menyangka baru melihat Sulaikin pelaut bilang. Oh, pelatih hewan sudah datang. Kita sudah aman. Mereka gendong dia keluar untuk kendali harimau. Sulaikin tidak tahu cara latih harimau. Dia masuk ke dalam tong, lalu gulung tong itu. Mungkin tidak ada yang tahu. Tidak menyangka baru gulung tong itu tiba-tiba berdiri. Harimau di atas tongnya. Iya Tuhan mati sekarang. Sulaikin berpikir satu cara. Dia menyalakan api untuk bakar harimau. Harimau terbakar pasti akan lari. Dan Sulaikin mulai gulung lagi. Tidak menyangka karena itu dia jadi pusing. Ada pelaut karena takut harimau gigit jadi langsung lari ke dalam kandang besi. Dan kunci dia di dalam. Orang bodoh. Sekarang kalian tidak bisa makan gue. Pada saat itu dalam ada suara. Iya ampun. Di sini juga ada harimau. Bagaimana sekarang? Tidak menyang itu adalah Sulaikin. Kenapa kau di sini? Saya juga tidak mau dimakan. Bukan kau pelatihnya. Kau harus keluar untuk saya. Sulaikin ingin menangis. Ngapain sih? Kau jahat. Melihat tidak bisa masuk ke dalam lagi Sulaikin bilang. Kucing gede jangan dekat sini. Ketika harimau menoleh, Sulaikin langsung meloncat ke atas kandang besi. Tidak menyangka pelaut mencolok dia. Sulaikin tidak bisa menahan lagi jadi masuk ke dalam kandang lain. Dia berpikir sudah aman. Siapa tahu harimau sangat pintar. Dia ambil selang semprot air ke badan Sulaikin. Biar mereka berdua tahu bagaimana rasa dilatih. Melihat manusia dikurung. Mereka tidak khawatir lagi. Ada yang lanjutin gigit bantal. Ada yang sibuk makan di dapur. Dan ada monyet sedang minum miras. Ini bukan kapal tentara lagi tapi kebun binatang. Ternyata Sulaikin adalah koki ingin pulang ke rumah. Tapi pedagang tak berperasaan. Bilang Sulaikin adalah pelatih hewan. Kebetulan di kapal ini sedang ada banyak harimau. Jadi Sulaikin berjalan sama mereka. Sulaikin tidak punya pilihan lain. Dia kasih harimau minum miras. Tidak menyangka. Ketika kasih makan, dapat masalah. Daging tidak bisa lempar ke dalam. Kapten melihat tidak aneh punya Sulaikin. Kenapa takut seperti itu? Ketika makan ada yang makan tutut. Ini mungkin hidangan siput asli. Kapten sangat marah. Pasti koki Mariana yang buat ini ya. Mariana melihat di dalam sop juga ada jam tangan jadi terkejut. Siapa yang mau buang waktu seperti ini? Kapten bilang dia jangan menjadi koki lagi. Menjadi pembersih saja. Tidak menyangka Mariana baru selesai beres. Kapten sudah datang untuk cek semuanya. Sangat rapi. Ada bulu di mana-mana. Dia mencari Mariana untuk tanya wanita ini mau apa. Ketika ingin marah sama dia. Ada monyet buka alat pemadam api. Semprot ke manusia. Ternyata semua itu karena monyet ini. Jadi kapten panggil semua orang hentikan kerjaan mereka. Untuk menangkap monyet. Satu kelompok ke kiri yang sisa ke bagian kanan. Dan seperti itu monyet akan masuk ke gudang. Jika dia jatuh ke situ akan menggunakan karung buat menangkapnya. Setelah itu semua mulai berjalan.
Tidak menyangka kapten yang jatuh ke dalam gudang. Semua orang senang karena berpikir sudah berhasil menangkap monyet. Ketika mereka buka karung ternyata itu adalah kapten. Dan Sulaikin sangat suka monyet. Ketika kapten tidak tahu, dia masukin ke dalam lemari pakaian. Jika monyet baru naik ke atas dan buka kandang harimau. Pada saat semua orang putus asa, tiba-tiba ada helikopter. Semua orang teriak, "Tolong!" Ketika melihatnya, amazing. Pelatih asli sudah datang. Kita sudah aman. Tapi kenapa dia pakai seperti sirkus? Ketika orang itu melihat harimau langsung takut mau jatuh celana. Iya Tuhan. Cepat pergi. Nyawa kecil ini tidak bisa ditahan lagi. Saat ini Mariana melihat helikopter langsung teriak. "Balik sini, aku masak buat kamu." Tidak menyangka baru berbalik langsung melihat harimau. Dia takut berbaring di situ. Sulaikin melihat itu langsung turun selamatkan Marinana. Tapi dia bukan lawan harimau jadi dihajar olehnya. Mariana melihat itu. Pria ini sangat hebat. Wanita itu teriak. Iya Tuhan. Tidak menyangka ketika dia teriak harimau menjadi takut. Ketika Sulaikin sadar langsung kaget. Mariana sedang sentuh tubuh harimau. Itu harimau. Kau cepat pergi. Kau tidak mengerti. Ini adalah kucing saya. Sepertinya harimau juga takut dengan singa timur. Marina berhasil mengatasi harimau. Monyet datang cari masalah lagi. Dia berbalik setir. Melihat kapal akan nabrak batu. Untungnya Sulaikin dengan cepat arahkan kapal ke tempat lain. Berhasil selamatkan kapal ini. Dan Mariana sedang bersihin luka harimau. Melia harimau sudah diam. Dia ikat bulu untuk singa. Sulaikin tanya, "Kau sedang ngapain?" "Saya sedang main dengannya." Lalu Marinana naik ke harimau. Kapten sangat mengaguminya. Kenapa harimau tidak menggigit Mariananya? Dia bilang Mariana cepat suruh harimau masuk ke kandang lagi. Tidak menyangka Mariana baru bangun langsung jatuh ke bawah. Harimau melihat juga langsung loncat ke bawah. Sepertinya kelompok harimau ini sangat suka sama Mariana. Mereka siap untuk selamatkannya. Sekarang tidak bisa naik ke kapal. Mereka harus berenang ke darat. Sekarang para turis bersorak. Gadis pakai bikini sangat jago berenang. Pacar dia melihat itu adalah harimau. Semua orang panik melarikan diri. Ketika Mariana bangun bawa harimau balik ke kapal. Di ending filmnya, Sulaikin balik ke rumah menjadi koki. Dan Mariana menjadi dokter harimau. Bertemu dengan harimau yang galak. Jika dia datang harimau menjadi patuh. Saya juga tidak mengerti kenapa. Sangat ajaib. Ini adalah film komedi punya Soviet pada tahun 1971. Mereka pakai harimau asli untuk syuting. Mungkin hanya di sini baru berani untuk melakukan hal seperti itu. Dan sepanjang hidup hanya bisa syuting sekali. Jika tidak hati-hati akan mati. Ini benar-benar luar biasa. Case-nya berani banget.